Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen gulma. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kami membahas lebih lanjut, terlebih dulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, satu, Asmi Muhammad Saifullah, Destia Romdatus Samsia, Ferdina Aizi Misania, Petrus Manek, dan Korinatul Aulia. Nah, yang pertama adalah gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan, karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi, dan menjadi sarang hama dan penyakit. Menurut Nasution tahun 1986, gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan antara lain pengaruh persaingan atau kompetisi, mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman, mendorong efek alelopati. Zat alelopati adalah zat yang bersifat racun bagi tanaman. Nah, gulma ini menjadi salah satu musuh petani yang ada di lahan. Selanjutnya, pengelompokan jenis gulma berdasarkan status dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan A, pada umumnya bermanfaat. Golongan B, pada umumnya kurang merugikan tetapi perlu pengendalian. Golongan C, merugikan, bergantung pada keadaan, perlu pengendalian. Golongan D, merugikan, perlu pengendalian. Dan yang terakhir adalah golongan E, merugikan, perlu pemberantasan. Selanjutnya, klasifikasi dan karakteristik gulma. Klasifikasi gulma terbagi menjadi teki-tekian, rumput, dan daun lebar. Sedangkan karakteristik gulma dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuk masa pertumbuhan, yaitu gulma kayu, gulma air, dan gulma merambat. Berdasarkan siklus hidupnya, yaitu gulma semusim, gulma dua musim, dan gulma tahunan. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian gulma tanpa herbisida. Nah, ada beberapa bentuk pengendalian gulma. Nah, yang pertama yaitu pengendalian dengan upaya preventif. Upaya yang dilakukan, pertama, peniadaan sumber invasi dan sanitasi. Kedua, karantina tumbuhan. Selanjutnya yaitu pengendalian secara mekanis. Ada beberapa bentuk upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pengolahan tanah, kedua penyiangan, pencabutan, pembabatan, pembakaran, dan penggenangan. Selanjutnya, ketiga, pengendalian secara kultur teknis yang dilakukan. Yang pertama itu rotasi tanaman, sistem bertanam, pengaturan jarak tanam, dan pemusaan, serta tanaman penutupan tanah. Dan pengendalian yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu secara hayati. Yang dilakukan yaitu pertama, pengendalian alami dan hayati. Kedua, manipulasi musuh alam. Nah, keuntungan dan kekurangan pengendalian gulma tanpa herbisida. Yang pertama, keuntungannya yaitu gulma tidak akan resisten terhadap pengendalian secara mekanis. Kedua, tidak menimbulkan keracunan pada tanaman. Yang ketiga, tidak terjadi polusi. Sedangkan kerugian jika kita menggunakan pengendalian tanpa herbisida, yang pertama yaitu prosesnya lama. Kedua, tidak dapat mengendalikan gulma sejak awal. Ketiga, gulma yang bersifat pohon sukar untuk dibasmi. Dan yang terakhir yaitu sulit untuk menaikkan panen. Selanjutnya yaitu mulsa atau penutup permukaan tanah. Nah, mulsa dibagi menjadi dua, yaitu MPHP atau mulsa plastik hitam perak, kemudian mulsa dari sisa tanaman. Nah, jika mulsa dari sisa tanaman, yaitu dapat menambah bahan organik dan menambah hara pada tanah. Nah, untuk mulsa organik berupa leguminous, bisa daun tanaman dan sisa tanaman. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari mulsa organik, yang pertama, kelebihannya dapat diperoleh secara bebas atau gratis. Nah, memiliki efek menurunkan suhu tanah,
Mengonservasi tanah dengan menekan erosi dapat menghambat pertumbuhan tanaman pengganggu, menambah bahan organik tanah karena mudah lapuk setelah rentang waktu tertentu. Nah, untuk kelemahannya, tidak tersedia sepanjang musim tanam tetapi hanya pada musim panen. Nah, hanya tersedia di sekitar sentra budidaya padi, sehingga daerah yang jauh dari budidaya padi membutuhkan biaya ekstra untuk transportasi. Nah, untuk itu tidak dapat digunakan lagi untuk masa tanam berikutnya. Jadi, mulsa organik ini hanya sekali pakai. Tetapi untuk mulsa yang plastik hitam perak dapat digunakan sekitar 2 kali tanam. Itu tadi materi mengenai manajemen gulma, di mana pada setiap lahan tentunya akan ditumbuhi oleh gulma selain ditumbuhi oleh tanaman utamanya. Nah, para petani harus pandai-pandai dalam mengatasi gulma tersebut. Kebanyakan petani pasti akan menggunakan herbisida dalam penanggulangan gulma. Namun, penggunaan herbisida yang berlebihan akan membuat gulma menjadi resisten dan dapat merusak lingkungan sekitar. Sehingga diharapkan para petani dapat mengatasi gulma selain menggunakan herbisida. Sekian, terima kasih. Itu tadi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.